Pernahkah kalian membeli produk dengan merek yang berbeda tetapi kualitasnya hampir sama? Kenapa sih hal ini bisa terjadi dan kenapa perusahaan-perusahaan ini bisa eksis? Padahal kalau kalian pikir produknya sama-sama aja. Nah, inilah yang terjadi pada pasar persaingan monopolistis. Mau tahu drama apa yang terjadi di pasar sana? Check it out! Definisi pasar persaingan monopolistis. Pasar persaingan monopolistis pada dasarnya adalah pasar yang berada di antara dua jenis pasar yang ekstrim, yaitu pasar persaingan sempurna dan monopoli. Oleh sebab itu, sifat-sifatnya mengandung unsur-unsur sifat pasar monopoli dan pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan monopolistis adalah suatu pasar yang dimana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang berbeda corak. Ciri-ciri pasar persaingan monopolistis. Ciri persaingan monopolistis yang pertama adalah terdapat banyak penjual. Nah, terdapat banyak penjual ini tetapi besar atau ukurannya tidak melebihi dari produsen lainnya. Sehingga keadaan ini menyebabkan produksi suatu perusahaan relatif lebih sedikit jika dibandingkan dengan keseluruhan produksi dalam keseluruhan pasar. Yang kedua, barangnya bersifat berbeda corak. Ciri ini merupakan sifat yang penting dalam membedakan antara pasar persaingan monopolistis dan pasar persaingan sempurna. Jadi bisa berbeda dalam bentuk fisiknya, kemasannya, atau jasa perusahaan setelah penjualan. Perusahaan mempunyai sedikit kekuasaan mempengaruhi harga. Jadi, karena di pasar persaingan monopolistis barang yang bersifat berbeda corak, maka para konsumen diberikan banyak pilihan. Jadi, balik lagi ke cita rasa konsumen. Jika harganya dinaikkan, tetapi konsumen sangat menyukai produk karena kandungannya yang sangat bermanfaat, maka jika dinaikkan harganya sedikit, tidak menutup kemungkinan konsumen akan tetap membeli produk tersebut. Perusahaan yang akan masuk dan menjalankan usaha di dalam pasar persaingan monopolistis tidak akan banyak mengalami kesulitan. Karena modalnya tidak sebesar untuk masuk ke pasar monopoli dan oligopoli, tetapi lebih besar jika untuk masuk ke pasar persaingan sempurna. Lalu karena di pasar persaingan monopolistis ini barang yang bersifat berbeda corak, maka perusahaan baru pada dasarnya harus berusaha untuk memproduksikan barang yang lebih menarik dari yang sudah ada di pasar dan harus dapat meyakinkan konsumen akan kebaikan mutu barang tersebut. Ciri yang terakhir adalah persaingan mempromosi penjualan sangat aktif. Seperti yang kita ketahui, barang-barang di pasar persaingan monopolistis sifatnya berbeda corak. Nah, pasti para produsen menginginkan nih bahwa brandnya adalah yang paling menarik. Oleh karena itu, promosi penjualannya harus sangat kuat untuk meyakinkan para konsumen bahwa produk mereka lebih unggul dibandingkan perusahaan yang lainnya. Oleh karena itu, para pengusaha melakukan persaingan bukan harga, antara lain seperti dalam memperbaiki mutu dan desain barang, melakukan kegiatan iklan yang terus-menerus, memberikan syarat penjualan yang menarik, dan sebagainya. Keseimbangan dalam pasar persaingan monopolistis. Nah guys, ciri-ciri persaingan monopolis yang tadi itu menimbulkan pengaruh yang cukup penting ke atas corak permintaan yang dihadapi oleh perusahaan dalam persaingan monopolistis. Sekarang, aku mau kalian. Okay, let's go. Look at the graphic, bro. Look at the graphic, man. It's so beautiful. So pretty. Kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan dalam persaingan monopolistis itu lebih elastis daripada yang dihadapi oleh monopoli. Tapi, elastisitasnya tidak sampai mencapai elastis sempurna, atau dia tuh kurvanya sejajar sumbu datar, atau dia horizontal, yang merupakan kurva permintaan dalam pasar persaingan sempurna. Maka pada hakikatnya,
Kurva permintaan ke atas barang produksi perusahaan dalam persaingan monopolistis adalah bersifat menurun secara sedikit demi sedikit. Lihat tuh, dia menurun kan? Nah, kurva permintaan ini artinya jika perusahaan menaikkan harga, maka jumlah barang yang dijualnya menjadi sangat berkurang. Dan sebaliknya, jika perusahaan menurunkan harga, maka jumlah barang yang dijualnya jadi sangat bertambah. Oleh karena itu, kurva permintaan dalam persaingan monopolistis tidak bersifat elastis sempurna. Kurva hasil penjualan marginal atau MR tidak berimpit dengan kurva permintaan, seperti dalam persaingan sempurna, tetapi dia tuh mirip sama kurva monopoli, yaitu terletak di bawah kurva permintaan. Oke, tadi kan kita udah bahas tentang kurva permintaan dari pasar persaingan monopolistis. Sekarang baru kita bisa bahas tentang keseimbangan jangka pendeknya. Kalau kalian perhatiin grafiknya, ini tuh mirip gak sih sama... Tapi bedanya apa sih? Bedanya, di dalam monopoli, yang dihadapi adalah permintaan dari seluruh pasar. Balik lagi, dia kan yang menyediakan hanya satu, mono. Sedangkan dalam persaingan monopolistis, permintaan yang dihadapi perusahaan adalah sebagian dari keseluruhan permintaan pasar. Ada dua keadaan perusahaan monopolistis dalam keseimbangan jangka pendek, yaitu ketika mereka untung dan ketika mereka rugi. Keuntungan yang maksimum akan diperoleh jika perusahaan memproduksi pada tingkat di mana keadaan marginal cost sama dengan marginal revenue tercapai. Nah, dari titik ini kita tarik ke atas sampai menyentuh kurva demand-nya. Maka keuntungan maksimum tercapai pada titik A, yaitu apabila jumlah produksinya Q, maka tingkat harganya adalah P. Segi 4 PAQO adalah pendapatan yang didapat oleh perusahaan, sedangkan segi 4 PABC adalah total keuntungan yang dapat dinikmati oleh perusahaan persaingan monopolistis itu. Sekarang coba kita lihat ke grafik kerugian dari pasar persaingan monopolistis ini. Kerugian akan dapat diminimumkan jika keadaan marginal cost sama dengan marginal revenue tercapai. Ini artinya perusahaan harus mencapai tingkat produksi sebanyak Q. Nah, pada tingkat produksi ini harga mencapai P. Besarnya kerugian yang diderita digambarkan oleh kotak PABC. Barusan kita obrolin tentang keseimbangan jangka pendek dari pasar persaingan monopolistis. Sekarang, apa sih yang terjadi dalam keseimbangan jangka panjangnya? Keseimbangan jangka panjang dalam pasar persaingan monopolistis itu bisa tercapai ketika banyak perusahaan yang masuk dalam persaingan monopolistis itu. Misalkan ya, kita lihat deh dari ceritanya si Mixway ini. Dulu awal-awal Mixway datang, itu kan orang rame banget. Beli ya, berbondong-bondong, viral gitu. Nah, ini artinya demand-nya tinggi ke es krim yang murah, Mixway. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, banyak produsen es krim yang mirip Mixway itu ikutin langkahnya Mixway dengan membuka gerai-gerainya di Indonesia, kayak misalnya Aicha, Momoyo, Cincin, ya kalian sebutlah namanya, ada banyak kan itu. Nah, apa sih yang sebenarnya terjadi? Nah, ini menimbulkan demand yang menurun pada Mixway. Katakan dulu kalian pengen banget makan Mixway gitu, tapi jauh dari rumah kalian. Nah, lalu tiba-tiba ada Aicha buka gerainya di samping rumah kalian. Ya otomatis kalian belinya Aicha itu kan, nggak ke Mixway karena dekat. Nah, yaitu permintaan dari Mixway makanya menurun karena kalian pilihnya perusahaan lain, toko es krim lain. Kurva demand dari es krim Mixway itu akan terus menurun sampai dia berada di titik AC. Iya, sampai dia berimpit di titik AC. Ketika dia ada di titik AC, berarti ini perusahaan es krim itu tidak ada yang keluar, tidak ada yang baru, dan tidak ada yang masuk lagi. Nah, ketika dia bertabrakan dengan titik AC, ini artinya tidak ada perusahaan yang mendapat untung sangat besar, tapi tidak ada perusahaan yang berani masuk juga ke dalam industri ini.
Dengan demikian, seperti halnya dengan perusahaan dalam pasar persaingan sempurna, dalam persaingan monopolistis, setiap perusahaan hanya mendapat keuntungan normal di dalam jangka panjangnya. Jadi dia tuh nggak untung yang gede-gede banget, nggak rugi yang gede-gede banget, tapi untungnya normal. Penilaian ke atas. Pasar persaingan. Monopolistis. Di dalam bagian ini, analisis yang dibuat hanya meliputi penilaian ke atas efek dari pasar yang bersifat persaingan monopolistis kepada penggunaan sumber-sumber daya, dorongan untuk mengembangkan teknologi, dan melakukan inovasi dan corak distribusi pendapatan. Salah satu kegiatan penting yang dilakukan oleh perusahaan monopolistis adalah melakukan promosi penjualan secara iklan. Nah, berikut merupakan kurva dari pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan monopolistis. Jadi, seperti yang kita ketahui, di pasar persaingan sempurna, price dan quantity yang dihasilkan sama dengan skala efisiennya. Skala efisien adalah ketika marginal cost bertemu dengan titik minimum average cost. Nah, oleh karena itu, pasar persaingan sempurna ini lebih efisien dalam menggunakan sumber daya dan diferensiasi produknya. Sementara di pasar persaingan monopolistis, price yang ditetapkan dan quantity yang dihasilkan berbeda dengan price yang ditetapkan oleh pasar dan quantity yang ditetapkan oleh pasar. Jadi, ketika di pasar, price-nya itu lebih rendah dan quantity yang dihasilkan lebih banyak. Sementara di produsen, price-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan pasar, tetapi quantity yang dihasilkan lebih sedikit. Kenapa hal tersebut terjadi? Karena di pasar persaingan monopolistis ini, barangnya itu berbeda corak. Jadi, para konsumen ini dibebaskan untuk memilih. Dan para perusahaan, produsen-produsen ini pasti menginginkan produk mereka yang lebih unggul. Oleh karena itu, mereka harus melakukan promosi. Nah, untuk melakukan promosi ini pastikan meningkatkan biaya produksi. Jadi, price yang ditetapkan oleh produsen lebih tinggi dibandingkan price pasarnya. Tetapi setelah melakukan promosi, belum tentu juga para konsumen ini berminat kepada perusahaan-perusahaan yang lainnya, karena balik lagi ke cita rasa dari konsumen. Oleh karena itulah pasar persaingan sempurna lebih efisien dibandingkan dengan pasar persaingan monopolistis. Pada umumnya, para ahli ekonomi berpendapat bahwa pasar persaingan monopolistis memberikan dorongan yang sangat terbatas untuk melakukan perkembangan teknologi. Nah, terbatasnya dorongan tersebut disebabkan karena dalam jangka pendek perusahaan hanya memperoleh keuntungan normal. Lalu, keuntungan yang melebihi normal di dalam jangka pendek dapat mendorong kepada kegiatan mengembangkan teknologi. Tetapi, dorongan tersebut sangat lemah karena perusahaan-perusahaan menyadari bahwa keuntungan yang diperoleh dari mengembangkan teknologi dan melakukan inovasi tidak dapat bertahan dalam jangka waktu yang lama. Persaingan monopolistis mengakibatkan corak distribusi pendapatan yang sama sifatnya seperti yang biasanya terdapat dalam pasar persaingan sempurna, yaitu distribusi pendapatan seimbang. Karena tidak terdapat keuntungan yang berlebih-lebihan dalam jangka panjang, maka pengusaha dan pemilik modal tidak memperoleh pendapatan yang berlebih-lebihan. Persaingan, bukan harga. Persaingan bukan harga pada hakikatnya mengandung arti usaha-usaha di luar perubahan harga yang dilakukan oleh perusahaan untuk menarik lebih banyak pembeli ke atas barang yang diproduksikannya. Ini artinya usaha-usaha yang dilakukan produsen untuk menarik pembeli tanpa menurunkan harga. Nah, tujuannya itu untuk memindahkan kurva permintaan ke kanan atau untuk memperbanyak customer. Persaingan bukan harga dapat dibedakan pada dua jenis, yaitu diferensiasi produksi atau menciptakan barang sejenis tapi berbeda corak, dan promosi penjualan melalui iklan. Oh ya, FYI, di dalam persaingan monopolistis dan oligopoli, persaingan bukan harga ini sangat aktif dilakukan. Yang pertama, diferensiasi produksi. Setiap perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis akan berusaha untuk memproduksikan barang yang mempunyai sifat yang khusus dan yang dapat dengan jelas dibedakan dari produksi perusahaan-perusahaan lainnya.
Maka di dalam pasar akan terdapat berbagai barang yang dihasilkan suatu industri yang mempunyai corak, mutu, desain, mode, dan merek yang berbeda-beda. Keuntungannya, untuk setiap perusahaan, barang yang berbeda-beda sifatnya tersebut akan menjadi daya penarik khusus ke atas barang yang diproduksikannya. Segolongan konsumen tertentu akan lebih suka membeli barangnya walaupun harganya lebih mahal. Dengan demikian, diferensiasi produksi dapat menciptakan suatu bentuk kekuasaan monopoli. Diferensiasi produksi memungkinkan seseorang produsen dalam pasar monopolistis untuk tetap menjual produksinya apabila ia menaikkan harga. Tapi sebaliknya, produsen itu dapat menarik sebagian dari langganan perusahaan-perusahaan lain sekiranya ia menurunkan harga penjualan barangnya. Keuntungan untuk para konsumen, barang yang sejenis tapi beda corak ini menimbulkan suatu keuntungan, yaitu dengan memperbanyak pilihan mereka untuk membeli suatu barang. Hal ini memungkinkan mereka memilih barang yang benar-benar sesuai dengan keinginannya. Promosi penjualan melalui iklan. Perusahaan-perusahaan melakukan kegiatan pengiklanan untuk mencapai salah satu atau gabungan dari 3 tujuan berikut. Untuk memberikan informasi mengenai produk. Iklan seperti ini dilakukan untuk memberikan penerangan kepada konsumen tentang suatu produk. Iklan itu mungkin untuk barang yang telah lama ada atau untuk barang yang baru saja dikembangkan. Iklan seperti ini dinamakan iklan memberi penerangan atau information advertising. Untuk menekankan kualitas suatu produk secara persuasif. Iklan seperti ini dilakukan untuk menerangkan kepada konsumen akan kualitas yang sangat baik dari sebuah produk. Beberapa bentuk iklan bertujuan untuk terus mengingatkan pada konsumen bahwa barang tersebut ada di pasar. Iklan seperti ini dinamakan iklan untuk bersaing atau competitive advertising. Tanpa iklan seperti ini, konsumen dapat berubah sikapnya dan menjadi langganan perusahaan lain yang menghasilkan barang yang sama yang selalu diiklankan. Untuk memelihara hubungan baik dengan para konsumen. Iklan tersebut lebih berbentuk memperkenalkan perusahaan tersebut mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukannya. Iklan mengenai hasil-hasil produksinya tidak begitu ditekankan. Iklan ini juga dilakukan untuk menghindari larangan pengiklanan yang dilakukan pemerintah, misalnya iklan rokok. Nah, dari ketiga jenis iklan ini yang dilakukan perusahaan dalam pasar persaingan monopolistis itu adalah jenis iklan yang pertama dan yang kedua. Iklan jenis pertama terutama digunakan pada waktu perusahaan memperkenalkan hasil-hasil produksinya yang baru. Sedangkan iklan jenis kedua digunakan untuk mempertahankan kedudukannya di pasar. Kebaikan dan keburukan pengiklanan. Nah guys, dalam menentukan apakah iklan itu bisa memberikan manfaat atau tidak kepada masyarakat, ini tuh sebenarnya tidak bisa langsung ditentukan ya, karena ada berbagai pendapat. Kenapa? Karena ahlinya itu labil. Jadi, ada segolongan orang yang berpendapat kalau iklan ini adalah sebuah penghamburan karena dia nggak memberikan apapun gitu pada konsumen. Jadi, ya cuma buat promosi. Nah, ini otomatis bisa merugikan perusahaan karena hanya memperbanyak biaya produksi. Tapi, ada segolongan orang lain yang berpendapat kalau iklan itu sebenarnya bisa loh nguntungin perusahaan. Kenapa? Karena dia bisa menurunkan biaya per unit. Nah, tapi kenapa sih mereka bisa mengatakan hal ini? Untuk melihat sebuah perusahaan ini rugi apa untung dari kegiatan pengiklanan, balik lagi ke konsumen mereka ya, karena konsumen ini memiliki peran penting dalam kurva permintaan. Nah, jadi kurva permintaan ini yang kita nanti bisa analisis setelah pengiklanan apakah perusahaan ini untung atau rugi. Guys, aku rela menjelaskan ini demi kalian. Look at the graphic. Wow. Jadi, kita ambil grafiknya dari keseimbangan jangka panjang pasar monopolistis dulu ya. Kan kita udah belajar tuh. Kita anggap di titik A inilah keseimbangan jangka panjangnya yang pertama. Jadi dia dengan harga P, dia bisa memproduksi sejumlah Q barang. Kelihatan nggak?
Ya, kelihatan ya. Q barang. Nah, ini di titik A. Lalu katakan perusahaan ini tuh mau mengadakan iklan, ya kan? Nah, kalau dia mau mengadakan iklan, otomatis average cost-nya atau biaya rata-rata per unitnya itu naik. Nah, ini kita lihat grafik AC yang pertama, dia tuh naik. Jadi, AC1 di sini, AC yang kedua. Nah, menurut segolongan orang kan ada perbedaan pendapat ya. Pendapat pertama bilang kalau dia tuh merugikan karena tidak memberikan apa-apa ke konsumen. Nah, ini dapat kita lihat dari grafik D1 apabila tidak ada perubahan apa-apa. Kurva demand-nya itu tidak elastis, tidak berubah ke elastisitasnya. Nah, apa yang terjadi di sini adalah, lihat no, dia kan kemiringannya tuh sama ya. Ini harusnya sama kemiringannya, gambarku jelek mungkin, tapi intinya dia tuh kemiringannya sama. Nah, yang terjadi, dia bertemu di titik ini. Iya betul. Dia bertemu di titik ini ya kan. Nah, di titik ini kita katakan titik B ya. Kita lihat di sini titik B. Kalau kita tarik, dia akan misalnya di sini P2, lebih tinggi kan dari P pertama. Dan kita lihat kuantitinya di sini Q2 di sini juga naik. Nah, apa artinya ini? Artinya perusahaan tuh cuma menaikkan biaya produksinya doang ya kan, harganya naik, kuantitinya naik. Nah, ini otomatis tidak memberikan apa-apa ke konsumen, nggak ada efeknya gitu. Nah, sedangkan untuk pendapat segolongan orang yang lain, dia tuh berpendapat kalau Iklan bisa menguntungkan perusahaan. Nah, kita lihat dari titik C di sini. Kita lihat titik C di sini, kita tarik ke samping, lihat harganya lebih P3 ya. P3 ini harganya lebih rendah daripada harga pertama. Ya kan? Lihat dong, dia di sini. Terus kita tarik ke bawah, set, ini adalah Q3. Jadi Q3 kuantitinya lebih banyak juga. Lihat nih, ini Q1, Q2, Q3. Dia lebih banyak juga ternyata. Segolongan orang yang lain itu menyimpulkan kalau iklan ini sebenarnya bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan karena dia bisa menurunkan biaya produksi per unitnya dengan mendapatkan kuantiti yang lebih banyak. Jadi emang pada dasarnya ada dua pendapat. Kita bisa menilainya dari kurva demand-nya, dia bakal sama aja kayak kurva sebelumnya, hanya bergeser ke kanan, atau dia tuh berubah ke elastisitasnya jadi dia lebih miring gitu loh. Nah, itu yang mempengaruhi kurva demand-nya. Ngerti kan? Ngerti. Ketik satu kalau ngerti. Waktunya istirahat sejenak. Jujur sebenarnya kita ada kesalahan teknis yang nggak bisa diedit. Durasinya lama, sampai semenit. Jadi kita idein aja buat jadiin waktu istirahat sik-sik-si. Di samping karena biaya produksi yang mungkin akan menjadi lebih rendah, golongan yang menekankan tentang kebaikan iklan mengemukakan kebaikan-kebaikan berikut. Dengan iklan, perusahaan-perusahaan dapat menjelaskan kepada konsumen tentang barang baru yang diproduksikan atau barang lama yang telah ditingkatkan mutunya. Di samping itu, iklan dapat menerangkan kepada konsumen tempat-tempat di mana suatu barang yang dapat dibeli, dan hal ini mengurangi biaya dan hemat waktu konsumen untuk mencari barang tersebut. Dalam mempromosikan barangnya melalui iklan, perusahaan berusaha menonjolkan sifat-sifat istimewa dari barang yang diproduksikannya. Maka, iklan memberi dorongan kepada perusahaan untuk mengembangkan hasil produksinya, sehingga mempunyai keistimewaan tertentu kalau dibandingkan dengan barang yang sama yang diproduksikan perusahaan lain. Telah ditunjukkan sebelum ini bahwa iklan akan menaikkan jumlah produksi. Untuk menambah produksi, lebih banyak pekerja diperlukan. Dengan demikian, pengiklanan juga menyebabkan penggunaan tenaga kerja bertambah banyak. Selain mendapat sokongan karena menimbulkan beberapa keuntungan bagi perusahaan dan masyarakat, iklan juga menjadi bahan kritik karena memiliki beberapa sifat-sifat yang negatif. Uraian berikut memberikan gambaran tentang beberapa kritik terhadap pengiklanan. Sebelum ini, pandangan tersebut telah diterangkan dengan menggunakan grafik.
pengkritik pengiklanan menambah pula. Walaupun pengiklanan akan menambah penjualan suatu perusahaan, pada waktu yang sama penjualan perusahaan lain berkurang. Dengan demikian, kalau ditinjau dari sudut keadaan yang wujud di seluruh pasar, iklan tidaklah menaikkan jumlah barang yang diproduksikan dan dijual kepada konsumen. Tidak selalu iklan dibuat dengan jujur dan menerangkan sifat-sifat sebenarnya dari barang yang diiklankan. Iklan yang menyatakan bahwa sesuatu barang lebih istimewa dari barang yang sejenis yang tersedia di pasar akan menarik segolongan konsumen untuk tidak menggunakan barang lain yang selalu dibelinya pada masa lalu. Apabila sifat barang yang dipromosikan melalui iklan adalah lebih buruk dari barang yang dikonsumsi lagi oleh konsumen yang bersangkutan, iklan merugikan konsumen tersebut. Apabila kampanye iklan sangat berhasil dan produksi mengalami pertambahan yang sangat besar, perusahaan lain akan mengalami kekurangan permintaan dan efisiensi kegiatannya menurun. Menghadapi kenyataan seperti itu, perusahaan-perusahaan baru menjadi lebih enggan untuk masuk ke dalam industri tersebut. Nah, sudah jelas bahwa iklan mempunyai beberapa kebaikan yang nyata, tetapi di samping itu, kelemahannya dapat dengan mudah ditunjukkan. Maka, untuk memaksimumkan efek positif dari pengiklanan, haruslah efek-efek buruk yang mungkin timbul dihindarkan. Berikut merupakan langkah penting untuk mencapai tujuan tersebut. Iklan harus bertujuan untuk memberi keterangan yang benar dan jujur mengenai barang yang dipromosikan penjualannya. Kegiatan pengiklanan harus diatur secara demikian rupa sehingga ia tidak menjadi penghambat kepada perusahaan baru untuk masuk ke dalam industri tersebut. Kesimpulan. Ya, alhamdulillah ya kita udah sampai di tahap kesimpulan. Selamat bagi kalian yang sudah menonton sampai tahap ini. Jadi langsung aja di sini kesimpulannya ada 2 halaman ya. Nah, ini bisa banget kalian catat. Oke, mungkin sekian dari kami, Hafal dan Sidi, mengucapkan terima kasih, love you all.